Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Forma Channel bersama saya Eka Puspitasari. Pada video kali ini kita akan masuk ke bab 2 pembahasan matematika wajib kelas 12 materi statistika. Nah, apa sih statistika itu? Jika bicara statistika, maka biasanya kita akan bicara tentang penyajian data. Biasanya untuk membuat data itu menarik, maka data itu akan disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram garis, atau diagram batang. Ternyata, untuk menyajikan data-data itu ada cara lainnya. Salah diantaranya dapat menggunakan histogram, poligon, dan ogive. Nah, untuk mengumpulkan datanya bagaimana caranya? Ada banyak cara. Yang pertama, bisa dengan cara wawancara, observasi, angket, studi dokumen, maupun yang lainnya. Nah, untuk yang ketiga, setelah kita mempunyai data, biasanya kita akan menganalisis atau analisa. Oke? Nah, contohnya saja ini, kita punya data yang penderita COVID di per kecamatan per tanggal 12 September 2020. Ini akan kita analisis. Nah, untuk menganalisis, untuk apa kita analisis? Untuk mendapatkan informasi. Informasi apa? Informasi data tertinggi, kemudian data terendah. Dan dari grafik ini, nanti akan kita tarik sebuah kesimpulan. Jadi kita akan menarik kesimpulan dari data. Itu fungsinya analisa. Nah, jadi apa sih arti statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menarik sebuah kesimpulan. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita pelajari berikut ini. Di sini kita akan mempelajari tentang penyajian data. Penyajian data di sini akan kita pelajari adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama kita pelajari adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal. Nah, di sini kita punya data. Data berikut adalah pencatatan banyak hewan ternak yang dipelihara oleh 40 warga dalam sebuah desa. Dalam satu desa diambil sampel sebanyak 40 warga. Di sini ada 1, 2, dan jadi ini ada 40 ya, 40 warga. Nah, kita sajikan ke dalam frekuensi data tunggal. Kita lihat jumlah hewan. Jumlah hewannya di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling besar 6 ya. Jadi ini adalah jumlah-jumlah hewan yang dimiliki setiap warganya. Nah, untuk menentukan frekuensinya kita lihat. Yang satu mana saja? 1, 2, 3, 4. Oke. Ada 4 ya. Jadi sini kita buat 4 karena yang satu ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita tulis frekuensinya 4. Begitu juga seterusnya untuk 2. 2 ada berapa? Ada 6 di sini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu juga untuk 3, 5, dan 6. Sehingga kita dapat 9, 14, 5, dan juga 2. Oke, itulah cara menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Selanjutnya, kita akan menyajikan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Di sini ada nilai ujian akhir mata pelajaran matematika siswa kelas 12 SMA Bintang. Dapat dilihat di bawah ini. Jadi ini nilai ujian matematikanya. Kemudian kita sajikan ke dalam bentuk frekuensi data kelompok. Jadi sini udah ada dikelompokkan nih. Yang nilainya 51 sampai 59, kemudian 60 sampai 68, 69 sampai 77, 78 sampai 86.
87 sampai 95, 96 sampai 104. Kita lihat frekuensinya. Yang nilainya 51 sampai 59. Mana saja? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 58 kenapa kita lingkari? Karena 58 itu masih di antara 51 sampai 59 ya. Oke, tadi sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka di sini frekuensinya 5. Nah, begitu juga dengan 60 sampai dengan 68. Jadi, kita hitung. Maka frekuensinya 8, 8, 14, 7, dan 2. Nah, ini dia cara menyajikan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Sekarang kita cari tahu apa sih bedanya tabel distribusi frekuensi data tunggal dan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Ini data kelompok, sedangkan ini data tunggal. Nah, kita lihat di sini. Nah, jadi kalau dia data tunggal itu dia satu-satu, ininya satu-satu. Sedangkan kalau data kelompok, nih, dia berkelompok. Jadi ada dari 51 sampai 59, yang ini 96 sampai 104, sedangkan data tunggal itu tidak. Jadi bisa dibedakan ya antara data tunggal dan juga data kelompok. Oke, setelah tadi kita mengetahui apa bedanya distribusi frekuensi data tunggal dan juga distribusi frekuensi data kelompok, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun tabel distribusi frekuensi data kelompok. Kenapa tidak data tunggal? Karena data tunggal itu sudah kita pelajari di SMP. Nah, di SMA kelas 12 ini yang kita pelajari adalah frekuensi data kelompok. Oke, kita lihat bagaimana cara menyajikannya. Yang pertama itu hitunglah banyaknya data atau N. Yang kedua, buatlah statistika jajaran dari data mentah, kemudian ditentukan nilai rentangnya. Yaitu rumusnya rentang sama dengan X maksimal kurang X minimum, artinya nilai maksimal dikurang nilai minimum, data yang paling besar dikurang data yang paling kecil. Langkah yang ketiga, menentukan banyak kelas. Ada banyak cara menentukan banyak kelas. Salah satu caranya dengan K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Jadi menentukan kelas itu ada banyak cara ya. Tapi salah satu caranya adalah menggunakan rumus ini. Kemudian yang keempat, menentukan panjang kelas atau interval kelas. Rumusnya, panjang kelas sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Selanjutnya, menyusun kelas berdasarkan banyak kelas dan panjang kelas. Jadi kita tadi sudah mendapatkan banyak kelas dan juga panjang kelas. Kemudian kita susun berdasarkan yang telah kita dapatkan. Kemudian langkah keenam, menentukan frekuensi setiap kelas. Oke. Untuk lebih memahaminya, mari kita masuk ke contohnya. Di sini ada suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran teliti sampai milimeter terdekat sebagai berikut. Jadi ini ada 40 kali penelitian nih. Buatlah tabel distribusi frekuensi kelompok untuk data tersebut. Yang pertama kita hitung banyak data. Tadi dikatakan di sini ya 40, dan jika kita hitung ini juga 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 10 kali 4, 40 ya, maka N-nya 40. Yang kedua rentang. Rentang itu kita lihat. Di sini data paling tinggi adalah 176. Kemudian yang paling terendah adalah 119. Untuk data yang tertinggi dan terendah tidak mesti di ujung dan sini ya, kadang ada yang di tengah. Ini hanya kebetulan saja dianya berada di awal dan juga di akhir. Oke, 176 dikurang 119 sama dengan 57. Oke, selanjutnya kita hitung banyak kelas. Banyak kelas sama dengan apa? K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 40. 40 ini tadi adalah N. Ya, N kita tadi 40 ya. Oke, 1 ditambah 3,3 log 40 adalah 1,6.
sama dengan 3,3 dikali 1,6, 5,28 sama dengan 6,28. Nah, 6,28 kita bulatkan ke atas menjadi 7. Oke, sekarang kita hitung panjang kelas. Panjang kelas itu sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Oke, banyak rentangnya tadi 57, banyak kelasnya tadi kita buat di sini bulatkan 7. Maka dapatlah 8,1428. Kita bulatkan ke atas menjadi 9. Nah, untuk pembulatan banyak kelas dan panjang kelas ini kita sesuaikan dengan data yang kita miliki ya. Jadi, waktu kita menentukan banyak kelas dan panjang kelas, kita harus memperkirakan semua data itu nantinya akan masuk ke kelasnya atau masuk ke tabel-tabelnya. Oke. Selanjutnya, berdasarkan data di atas, oke, maka kita bisa dapatkan, kita lihat, tadi dikatakan banyak kelasnya adalah 7. Kita lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kemudian dikatakan panjang kelasnya adalah 9. Nah, jadi dari 119 ke 127 itu 9 ya. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Ini jadinya 9. Ya. Nah, kemudian kita lihat. Ini begitu juga. Ini panjang kelasnya juga 9, ini 9 sampai di sini juga 9. Kemudian frekuensinya kita lihat. 119 sampai 127 itu ada 1, 2, 3. Oke, ada 3. Nah, untuk yang lainnya 6, 10, 11, 5, 3, dan 2. Baiklah, demikianlah cara menyajikan tabel distribusi frekuensi data kelompok. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.